Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliza Aulia Putri dengan NIM 21042166. Saya berasal dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berasal dari mata kuliah Statistik Sosial yang diampu oleh Bapak Iip Permana STMT. Materi-materi yang akan saya sampaikan pada video ini adalah beberapa materi yang telah saya resum mengenai statistik sosial. Materi-materi tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ukuran tendensi sentral, yaitu dari video yang pertama. Yang kedua, yaitu materi perhitungan statistik dalam psikologi pada video kedua. Yang ketiga, yaitu ukuran variabilitas pada video ketiga. Yang keempat, yaitu cara menghitung 4 ukuran utama variabilitas pada video keempat. Yang kelima, yaitu materi skala pengukuran pada video kelima. Dan yang keenam, yaitu materi memvisualisasikan data menggunakan grafik pada video keenam. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing materi. Yang pertama yaitu ukuran tendensi sentral, yang saya resum dari video pertama. Tendensi sentral adalah angka-angka yang memiliki atau mewakili pusat atau titik tengah distribusi data, di mana terdapat 3 unsur penting dari tendensi sentral, yaitu mean, median, dan modus. Yang pertama yaitu mean. Mean sendiri adalah jumlah dari satu set skor dibagi dengan jumlah total skor dalam set, atau mean sama dengan menjumlahkan semua angka, kemudian membaginya dengan total berapa banyak angka yang baru saja dijumlahkan. Untuk menggunakannya, kita memiliki beberapa notasi, di mana setiap notasi berbeda tergantung merujuk pada populasi atau sampel yang digunakan. Jika tentang suatu populasi, maka notasi yang dipakai adalah simbol mu, yang berasal dari bahasa Yunani, di mana dalam huruf abjad merujuk pada statistik sampel yang disebut dengan huruf MU atau MEW, yang dibaca mu, yang berarti rata-rata populasi. Sementara untuk sampel terdapat 2 simbol berbeda. Yang pertama yaitu huruf X yang memiliki garis di atas atau strip, itu dibaca dengan sebutan X bar. Dan yang kedua yaitu adalah simbol M kapital atau M huruf besar. Berikut ini adalah contoh dari rumus mean populasi, di mana mu sama dengan jumlah skor per jumlah angka skor, atau dalam istilah simbol matematika, yaitu mu sama dengan sigma X sub I per N. Kedua rumus itu memiliki arti yang sama, namun rumus pada bagian kanan adalah rumus mean yang menggunakan istilah simbol matematika. Dan untuk menjelaskan mengenai mengenai rumus-rumus mean ini, di bagian kiri, sebelah kiri dari simbol sama dengan, terdapat simbol mu yang memiliki arti rata-rata populasi, yaitu yang menghitung simbol pada bagian sisi kanan. Sementara itu, modal N pada penyebut adalah jumlah angka skor, dan pada bagian pembilang total jumlah skor. Sementara itu, simbol yang berada pada pembilang ini, atau yang bisa disebut dengan sigma X sub I, cara bacanya yaitu subscript I, ada di subscript X. Artinya setiap skor dalam kumpulan data I semacam nomor indeks yang mengacu pada masing-masing individu. Kemudian simbol sigma yang terdapat di samping X sub I berarti
mengambil jumlah dari apapun, seperti mengambil jumlah masing-masing skor dalam kumpulan data, dan kemudian dibagi dengan jumlah skor dalam kumpulan data. Selanjutnya, untuk mean sampel memiliki perhitungan yang sama dengan rumus mean populasi, namun ditulis dengan notasi yang berbeda. Berikut ini adalah bentuk rumus dari mean sampel, yaitu X bar sama dengan sigma X sub I per N. Pada rumus ini, X bar di sebelah kiri merujuk pada rata-rata sampel. Lalu pada bagian kanannya itu penyebut N kecil memiliki arti yang merujuk untuk ukuran sampel dan N besar berarti ukuran populasi. Selanjutnya yaitu materi median. Median adalah titik di mana separuh nilai dalam kumpulan data atau 50% berada di atasnya dan separuh nilai dalam kumpulan data atau 50% berada di bawahnya. Sehingga berarti semacam titik tengah atau pusat dari kumpulan data yang diurutkan. Menghitung median sangat sederhana. Dengan mengurutkan semua nilai-nilai, kemudian nilai yang berada di tengah adalah mediannya. Yang ketiga yaitu materi modus atau mode adalah rata-rata. Sama seperti yang lain, tetapi rata-rata yang sifatnya sangat berbeda. Modus adalah nilai dalam distribusi data yang paling sering muncul. Tetapi pada modus kita dapat menghitungnya, bahkan data yang bukan angka dalam kumpulan data. Hal ini sangat berguna bagi fleksibilitas data. Sejalan dengan gagasan ini, ada pula gagasan rata-rata tidak sempurna, yaitu di mana terdapat distribusi normal sempurna atau yang dikenal dengan distribusi kurva lonceng. Dalam distribusi kurva lonceng normal sempurna, median, modus, dan rata-rata semuanya sama satu sama lain, yaitu dalam bentuk artian mean sama dengan median sama dengan modus. Tetapi dapat pula terjadi distribusi yang miring, di mana ketiga ukuran tendensi sentral akan dipengaruhi secara berbeda-beda, di mana mean sangat dipengaruhi oleh kemiringan, median cukup dipengaruhi oleh kemiringan, dan modus relatif kebal terhadap kemiringan. Jadi selalu penting untuk diingat ketika melihat statistik yang berbeda, pro dan kontra dari masing-masing statistik apa yang harus digunakan. Harus disesuaikan. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu perhitungan statistik dalam psikologi. Perhitungan untuk 3 ukuran tendensi. Jadi berikut ini adalah contoh dari penggunaan atau cara mencari mean, median, dan modus. Berikut ini yaitu terdapat kumpulan data, yaitu angka 6, 5, 4, 1, 7, 8, 3, 3, 2, dan 3. Jadi pertanyaannya di sini yaitu harus mencari mean, median, dan modus. Berikut adalah cara menjawab atau mencari data-data dari mean, median, dan modus. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu data-datanya. Jadi karena di sini sudah diketahui datanya, jadi kita dapat mencari yang pertama yaitu X. Data ini adalah nilai atau disebut juga dengan X. Lalu I adalah urutan jumlah angka. Jadi data-data yang sudah kita dapatkan, kita urutkan sesuai dengan urutan. Jadi 6 sama dengan 1, 5 sama dengan 2, 4 sama dengan 3, 1 sama dengan 4, 7 sama dengan 5, 8 sama dengan 6, 3 sama dengan 7, 3 sama dengan 8, 2 sama dengan 9, dan 3 sama dengan 10, sesuai dengan urutan. Itu yang selanjutnya kita akan mengetahui N atau N sama dengan ukuran atau populasi atau sampel, dan N atau N sama dengan ukuran. Berikut adalah cara mencarinya. Yang pertama yaitu kita akan mencari mean populasi, di mana kita menggunakan rumus yang sudah dipaparkan tadi sebelumnya, yaitu mu sama dengan sigma X sub I per N.
Jadi kita urutkan sigma X sub I sama dengan X sub 1 tambah X sub 2 tambah X sub 3 dan seterusnya hingga X sub 10 per 10, di mana N-nya tadi adalah 10. N sama dengan total jumlah data, jadi N per 10. Lalu setelah dijumlahkan, kita mendapatkan hasil 42. 42 per 10 sama dengan 4,2. Jadi mean populasi adalah 4,2. Lalu kita akan mencari mean sampel, yaitu dengan menggunakan rumus yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu cara rumusnya itu X bar sama dengan sigma X sub I per N. Jadi kita akan totalkan dengan cara hal yang sama, seperti mean populasi. Jadi hasilnya pun sama, yaitu 4,2. Yang kedua yaitu selanjutnya kita akan mencari median. Dari data-data yang sudah kita ketahui, urutan angka dari kecil ke besar yaitu kita urutkan 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang berada di tengah adalah angka 3 dan 4. Jadi untuk mencari yang berada paling di tengah, kita akan menggunakan ini pembagian, yaitu 3 ditambah 4 per 2 sama dengan 3,5. Selanjutnya itu kita mencari modus. Modus dari data tersebut diketahui urutan angka dari kecil ke besar, yaitu yang paling sering adalah angka 3, yaitu sebanyak 3 kali. Jadi jawabannya modus adalah 3. Selanjutnya yaitu pemaparan materi untuk video ketiga, yaitu ukuran variabilitas. Ukuran variabilitas ialah bentuk lain dari statistik deskriptif yang seringkali ingin diketahui orang selain ukuran tendensi sentral. Jadi secara umum dan statistik, ukuran variabilitas adalah cara untuk menggambarkan variabilitas atau bagaimana skor dalam kumpulan data tertentu berbeda satu sama lain, dan bagaimana mengukur hal-hal penyebarannya. Jadi dalam ukuran variabilitas terdapat 3 unsur penting yang perlu dibahas, yaitu range, standar, deviation, dan variance. Yang pertama yaitu range atau rentang. Ialah ukuran paling sederhana dari variabilitas atau disperse. Range menampilkan bagaimana penyebaran titik-titiknya seringkali dapat dihitung dalam 5 atau 10 detik. Berikut rumus range, yaitu R sama dengan H dikurang L. Range adalah R sama dengan H dikurangi I, di mana H berarti skor tertinggi dalam kumpulan data, dan I berarti skor terendah dalam kumpulan data. Sehingga ini adalah perhitungan yang sangat sederhana. Yang kedua yaitu standard deviation. Seperti namanya, menggambarkan jumlah standar atau tipikal yang skornya menyimpang dari rata-rata. Maka dikenal juga dengan simpangan baku. Dalam simpangan baku ada beberapa simbol, di mana ada simbol yang untuk menggambarkan deviasi standar populasi dan deviasi standar sampel. Deviasi standar populasi dijelaskan oleh simbol sigma yang berbentuk bulat. Sementara deviasi standar sampel dijelaskan dengan simbol S. Jadi deviasi standar yang terdistribusi normal memiliki sifat yang sangat menarik, di mana ini dapat tahu banyak informasi termasuk tentang apa yang umum dan tidak. Dari gambar di sini, dari gambar di atas, titik 0 menjadi tanda rata-rata standar. Jika semakin ke kiri atau semakin ke kanan, maka nilainya semakin tidak umum atau rare, semakin jarang. Dan standar deviasi membantu Anda mendapatkan informasi tambahan tentang kumpulan data. Selanjutnya yaitu pemaparan mengenai materi cara menghitung 4 ukuran utama variabilitas. Variabilitas terdiri dari sampel varian, sampel deviasi standar, populasi varian, dan populasi deviasi standar. Berikut ini telah ditunjukkan rumus dari masing-masing variabilitas. Pada rumus tabel di atas, notasi berubah dan simbol berubah tergantung pada apa yang acuan.
Jika berbicara tentang sampel, kita menggunakan X bar. Jika berbicara tentang populasi, kita menggunakan mu sebagai rata-rata populasinya. Tetapi sebenarnya perhitungan matematikanya sama untuk kedua kasus yang kita ambil. Setiap nilai X sub I mengurungkan mean semua nilai dan mengkuadratkan nilai tersebut, lalu membaginya dengan bilangan pembilang. Jadi, tidak peduli yang menghitungnya dengan variabel yang mana, dari keempat ukuran variabilitas, kita akan selalu memulai dengan langkah yang sama, selalu memulai dari tempat yang sama. Namun, kemudian langkah terakhir adalah yang akan membedakan. Contoh soal, yaitu terdapat data jumlah cangkir kopi yang diminum masing-masing siswa di kelas perharinya, yaitu datanya yaitu 121 433 6123. Perlu diingat, data sampel dan populasi berbeda, di mana data populasi adalah semua orang dalam pada suatu wilayah, sedangkan data sampel adalah sebagian atau beberapa orang dari suatu wilayah. Diketahui data tersebut, lalu kita akan mencari I-nya. I tersebut adalah urutan. Jadi kita urutkan data tersebut. Sementara itu, kita akan mencari deviasi standar, varian, parameter populasi, dan populasi standar. Jadi X barnya sama dengan 2,6. Dan di sini kita dapat mencari kuadrat sigma terlebih dahulu, yaitu sigma dalam kurung X sub I dikurang mu dan dikuadratkan, mendapatkan hasil 22,4. Lalu kita akan mencari nilai N, yaitu N dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 1, yaitu 9. Dan ini adalah mencari masing-masing dari variabilitas, di mana sampel varian menghasilkan hasil yaitu 2,49, sampel deviasi standar menghasilkan hasil 1,58, sampel variabilitas populasi varian menghasilkan hasil 2,24 dan populasi deviasi standar menghasilkan hasil 1,5. Selanjutnya yaitu materi mengenai skala pengukuran. Skala pengukuran menggambarkan sifat informasi yang terdapat dalam kumpulan data. Berikut adalah 4 skala pengukuran yang terdiri dari data skala nominal, data skala ordinal, data skala interval, dan data skala rasio. Yang pertama yaitu skala pengukuran nominal. Hal utama yang perlu diketahui tentang skala dan pengukuran nominal adalah bahwa data yang digunakan ialah non-numerik. Data bersifat kualitatif dan setiap item dalam kumpulan data harus termasuk dalam suatu kelas atau kategori. Jadi dalam setiap kasus, data non-numerik, data bukanlah angka, dan setiap item dalam himpunan tersebut harus termasuk ke dalam kategori. Contoh penggunaan data skala pengukuran nominal yaitu dalam pengolahan gender, orientasi politik, ataupun data-data pengukuran ras. Yang selanjutnya itu nomor 2, skala ordinal. Dibuat berdasarkan data skala nominal. Dalam hal ini, data bisa berupa kuantitatif ataupun kualitatif, sehingga memungkinkan penggunaan angka di dalam dataset. Data skala ordinal OR berarti keteraturan, yaitu item yang ada diurutkan ke kunci atau ke inti data. Jadi diurutkan semakin ke inti. Jadi untuk data skala ordinal atau skala OR, jarak antara item belum tentu sama. Maksudnya tidak ada interval yang sama antar jarak-jarak item-item masing-masing yang berbeda. Contohnya penggunaan data skala pengukuran ordinal yaitu dalam hasil balapan atau dalam pengumpulan data dalam bentuk survei yang menggunakan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Itu adalah contohnya. Yang ketiga yaitu skala pengukuran interval. Untuk data skala interval kita hanya menggunakan data numerik atau data kuantitatif yang berupa angka dan memiliki jarak atau interval. Jika terdapat data berupa kata-kata, kita dapat mengesampingkan interval dan juga rasionya, karena jarak antar titik atau interval memiliki nilai adalah sama dan tetap antar titik-titiknya.
di mana hubungan pengukuran interval atau rasio antara titik-titik tidaklah bermakna. Skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Artinya nilai nol hanya menunjukkan titik acuan semata, sehingga skala pengukuran interval tidak dapat melakukan perhitungan atau perbandingan rasio. Contohnya adalah pada pengukuran skala suhu, skala IQ, data umur, dan skala waktu atau tahun Masehi. Selanjutnya yang keempat yaitu skala pengukuran rasio. Rasio itu berupa angka-angka saja, tidak ada kata-kata. Pada skala pengukuran rasio akan ada pengukuran jelas karena memiliki titik nol yang mutlak. Sehingga hubungan antara titik sangat berarti dan rasio antar titik-titik yang berbeda sangat jelas. Skala rasio dapat membedakan, mengurutkan, dan membandingkan antara data dengan jarak tertentu dengan jelas. Contoh data skala rasio yaitu pada pengurutan data berat badan dan data tinggi badan dan data pendapatan. Selanjutnya yaitu materi ke-6, yaitu memvisualisasikan data menggunakan grafik. Ada beberapa jenis visualisasi data tertentu. Beberapa memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Visualisasi data adalah cara untuk mengkomunikasikan data atau informasi dengan membuatnya menjadi objek visual atau gambar. Visualisasi data dapat membantu melihat apakah suatu data terdistribusi secara normal, simetris, dan berbentuk kurva lonceng atau miring. Selain itu, visualisasi data juga merupakan cara yang bagus untuk melihat data yang mengelompok bersama atau tersebar. Seperti yang kita lihat di samping ini, ada data-data yang terlihat rapat dan ada data-data yang terlihat berjarak atau tersebar. Selanjutnya, ini adalah cara yang bagus untuk mengetahui grafik data untuk melihat apakah data terdistribusi secara merata ataukah apakah data banyak mengelompok merapat. Jadi sekarang kita masuk beberapa jenis visualisasi data. Untuk jenis visualisasi data terdapat 3 simbol berbeda yang diambil dari perangkat lunak statistik. Untuk menganalisis data, jadi inilah data yang akan digunakan yaitu data nominal, ordinal, dan data rasio atau interval. Yang pertama yaitu diagram lingkar sederhana. Ini adalah contoh diagram lingkaran data nyata dari 2 kursus statistik yang berisi informasi bahwa siswa pada hari pertama kelas tentang betapa menentangnya kursus tersebut menurut para siswa. Dapat dilihat bahwa mayoritas orang mengatakan netral sebanyak 58,4%, diimbangi dengan 39% orang mengatakan sulit, dan sisanya yaitu sebagian kecil yaitu 2,6% mengatakan kursusnya mudah sekali. Secara umum, diagram lingkar ini cukup mudah dipahami dan juga menarik secara visual. Ada banyak warna yang akan disukai orang-orang saat melihat diagram lingkar. Namun, kelemahan utama dari diagram lingkaran adalah diagram lingkaran relatif sedikit memberikan informasi. Informasi yang diberikan hanya sebatas presentasi orang dalam setiap kategori. Yang kedua yaitu grafik batang. Grafik batang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan yang sama dengan grafik lingkaran, serta cocok untuk jenis data dan skala pengukuran yang sama. Kelebihan grafik batang adalah secara visual, yaitu menarik, di mana ketinggian batang memberikan informasi dengan sangat jelas. Berikut ini adalah contoh beberapa banyak peserta dalam kumpulan data yang berasal dari masing-masing wilayah berbeda, masing-masing kategori berbeda, dan pada sumbu X. Itu terlihat pada gambar ini. Selanjutnya itu yang ketiga, histogram grafik batang. Pada histogram terdapat sumbu X yang menyajikan data kontinu, data interval atau rasio. Histogram batang-batang bersentuhan satu sama lain karena ini adalah variabel kontinu atau terhubung atau bersambung. Untuk grafik batang, pada histogram bila-bila batang diagram ini berisi nilai-nilai biner yang berarti dibilah pada berada di antara atau kisaran antara. Jadi kelebihan histogram yaitu sederhana, cukup mudah untuk dipahami, menarik secara visual.
Tetapi lagi-lagi diagram jenis ini hanya menyampaikan sedikit informasi. Yang keempat yaitu plot kotak. Berbeda dengan grafik lainnya, plot kotak memiliki kelebihan, yaitu dapat memberikan lebih banyak informasi. Plot kotak dapat menampilkan ringkasan data secara efisien tanpa perlu menampilkan semua data, serta dapat juga memberikan informasi tentang apa yang disebut dengan kuartil. Kelebihan lain dari plot kotak adalah dapat memberikan informasi tentang tendensi sentral serta variabilitas melalui tersebaran atau pengelompokan pada kotak dan kumisnya, karena dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang jauh dari kisaran normal data dan kemudian menunjukkan variasi data. Titik pada plot kotak adalah outlier. Jika setiap titik atau kumis berada tidak di dalam kotak, maka akan menjadi outlier, sehingga dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi outlier dan nilai maksimum. Kemudian pada bagian tengah kotak adalah median, sehingga kita dapat mengetahui di mana pusat data berada, lalu pada outlier bagian bawah adalah nilai minimum. Sedangkan kelemahan plot kotak adalah memerlukan keahlian, karena jika belum pernah mempelajari tentang plot kotak, mungkin akan sulit untuk mengetahui informasi yang ditampilkan. Selain itu, plot kotak memiliki kesesuaian untuk data skala interval atau rasio, bukan nominal ataupun ordinal. Plot kotak dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara populasi atau kelompok data dalam hal lokasi, bentuk, dan ukuran. Yang kelima yaitu grafik garis. Grafik garis sangat bagus untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu. Diagram garis adalah cara penyajian data yang memungkinkan kita untuk memahami data dengan lebih mudah. Diagram ini memberikan berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan kemudian menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Diagram garis biasanya terdiri dari sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Sumbu X mewakili variabel independen, sedangkan sumbu Y mewakili variabel dependen. Dengan diagram garis, kita dapat melihat hubungan antara dua variabel dan melihat perubahan nilai variabel dependen seiring dengan perubahan nilai variabel independen. Kelebihan dari visualisasi data menggunakan diagram garis antara lain itu memudahkan kita untuk melihat hubungan antara dua variabel, memperlihatkan perubahan nilai variabel dependen seiring dengan perubahan nilai variabel independen, memudahkan kita untuk membandingkan beberapa set data. Namun, ada juga beberapa kekurangan dari visualisasi data menggunakan diagram garis, yaitu hanya digunakan untuk data yang bersifat kontinu dan perlu ketelitian dalam membaca diagram ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.